Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Hermaliana dengan NIM 21416201201225 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan bisnis. Di kelompok 5 ada Adinda Tria Monalisa, ada Miftahul Azizah, ada saya sendiri, Puput Hermaliana, ada Rianita Nurani, ada Siti Anissa, ada Widi Triana Marta, dan ada Windy Septiani. Latar belakang. Aci merupakan bahasa Sunda dari tepung tapioka. Tepung aci di tanah Jawa Barat mampu diolah menjadi beraneka ragam olahan kuliner yang menggugah selera. Sebut saja cilor, cimol, cireng, cilung, dan cibai. CIU, singkatan dari ACI UBP, merupakan UMKM yang dikelola oleh mahasiswa UBP. CIU berdiri sejak bulan Agustus tahun 2023. CIU menyediakan berbagai jenis makanan dari olahan aci seperti cilor, cimol, cireng, cilung, cibai dengan tambahan bumbu-bumbu penyedap rasa sesuai dengan selera dan dengan harga yang terjangkau seperti 10.000 per porsi. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang BMC yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, ada strategi apa yang diterapkan di BMC untuk menjamin keberlanjutan model bisnis yang diusulkan. Yang ketiga, kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam penerapan BMC di seluruh organisasi. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas BMC. Yang kelima, sejauh mana BMC menyiratkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang keenam, bagaimana cara mendapatkan umpan balik pelanggan yang berkelanjutan dan meningkatkan BMC. Yang ketujuh, bagaimana BMC melihat peran kemitraan atau aliansi strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan, apa saja strategi membangun dan memelihara hubungan dengan calon mitra dalam konteks BMC. Lalu ada tujuan program. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk adalah tujuan yang penting. Ini mencangkup pemilihan bahan baku berkualitas, tinggi penyajian yang safety, tidak kena debu, dan rasa yang konsisten. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan citra merek dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada program loyalitas pelanggan. Membangun program loyalitas pelanggan dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Diskon, promosi khusus, atau poin loyalitas dapat merangsang tujuan pelanggan yang berulang. Yang ketiga, ada pengembangan merek dan identitas. Mempertegas identitas merek dan membangun citra merek yang kuat adalah tujuan yang krusial. Ini mencangkup pengembangan logo yang khas, tema visual yang konsisten, dan narasi merek yang menarik. Lalu ada luaran dan manfaat yang diharapkan. Luaran yang diharapkan, yang pertama, membuat BMC yang rinci dan komprehensif yang mencangkup seluruh elemen kunci bisnis organisasi. Yang kedua, identifikasi asumsi-asumsi utama yang mendasari BMC dan gunakan proses validasi untuk memastikan keandalan dan relevansi asumsi-asumsi tersebut. Yang ketiga, mengembangkan strategi khusus untuk memastikan keberlanjutan model bisnis yang diusulkan di BMC, termasuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Yang keempat, ada mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan dengan mengintegrasikan data pelanggan ke dalam BMC. Yang kelima, mengembangkan rencana penerapan BMC yang jelas di seluruh organisasi, termasuk pemangku kepentingan utama dan tim terkait. Lalu ada manfaat yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasikan dan mengadaptasi proses bisnis yang dapat dioptimalkan sesuai BMC.
Yang kedua, meningkatkan daya saing organisasi melalui perancangan model bisnis yang merespon perubahan pasar dan tren industri. Yang ketiga, identifikasi peluang baru untuk diverifikasi produk atau perluasan pasar dengan fokus pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis, memberikan gambaran lengkap tentang model bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada BMC atau Business Model Canva CIU, ACIUBP, yang dikembangkan oleh kelompok 5. Poin pertama, ada key partners. Key partners itu ada supplier bahan baku, pedagang bumbu dan sayur, dan ada influencer untuk mempromosikan usaha. Yang kedua ada key activities. Seperti membeli bahan, membuat adonan, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, serta mempertahankan rasa. Yang ketiga ada key research, yaitu ada sumber daya manusia, lokasi yang strategis, supplier bahan baku yang terpercaya, kualitas dan kuantitas yang baik. Yang keempat ada value proposition, yaitu produk yang kami jual berbahan dasar aci banyak diminati dari berbagai kalangan. Yang kelima ada customer relationship dengan cara buy one get one atau diskon Jumat Berkah. Yang keenam ada channel, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan media sosial. Yang ketujuh ada customer segment. Customer segment itu seperti target pasar kami. Yang pertama itu umum, mahasiswa, dan karyawan. Lalu ada cost structure, seperti pengadaan alat untuk memasak, mempersiapkan lokasi penjualan, pengadaan bahan baku, serta persiapan anggaran untuk promosi. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu ada modal awal dan pribadi, investor, penjualan aci, sistem bagi hasil, dan yang terakhir sistem bagi hasil dari kerjasama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, value proposition itu pemecahan masalah atau memenuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Sedangkan customer segment itu salah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Yang ketiga ada channels, yaitu value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan. Seperti tadi GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood. Yang keempat ada customer relationship. Hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi, mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan. Yang kelima ada revenue stream. Adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari proporsi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Yang keenam ada key research. Key research adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Yang ketujuh ada key activities. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition, seperti produksi, pemecahan pelanggan, platform, atau jaringan. Yang kedelapan ada key partners, sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha, seperti supplier bahan baku, terus ada penjual sayuran, ada influencer. Lalu yang kesembilan ada cost structure. Cost structure yaitu jenis biaya yang terjadi untuk jalannya usaha,
seperti tadi modal dari pribadi, dari investor, atau hasil dari kerjasama. Nah, berikut adalah pembagian tugas. Ada Adinda Tria Monalisa, yaitu cost struktur, Miftahul Azizah revenue stream, saya Puput Hermaliana latar belakang dan key partners, Rianita Nurani Lindasari tujuan program dan customer segment, Siti Anissa value proposition, Widi Triana Marta rumusan masalah, key activities dan key research, Windy Septiani luaran dan manfaat yang diharapkan, channel dan customer relationship. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.